Permintaan pemerintah agar penyedia layanan cloud seperti AWS tidak hanya berjualan, Pak Rudi, namun juga bisa berinvestasi di tanah air. Silakan dengan tanggapan Anda. Memang AWS ke Indonesia masuk ini sekarang melakukan investasi. Ya, ini mereka kalau kita bicara AWS ya, itu dari tahun 2017 mereka sudah menyiapkan masuk ke Indonesia investasi dan mereka kemarin itu ada acara di Ritz-Carlton, mereka komit untuk spend investasi 5 miliar dolar sampai 2030. Itu satu ya. Kemudian kalau kita lihat secara ekosistem, AWS ini kan data center yang zaman dulu itu perusahaan-perusahaan itu memiliki sistem komputer sendiri, ya sekarang udah nggak zaman, apalagi startup ya, terutama startup. Startup ini semuanya menggunakan data center, baik yang disediakan oleh AWS ataupun oleh data center lain dan juga data center yang terafiliasi dan dimiliki oleh Indonesia, karena banyak juga yang Indonesia. Nah, kalau internasional selain AWS ada Microsoft, ada Alibaba, dan banyak lagi di Indonesia. NTT juga Jepang juga masuk ke Indonesia. Dan mereka membenamkan uang di Indonesia untuk membangun, karena biar bagaimanapun mereka melihatnya harus hadir di Indonesia karena pasarnya besar. Nah, memang selama ini AWS melayani jasanya dari luar, artinya data centernya dari luar Indonesia, tetapi ada concern juga dari sisi teknis, yaitu apa? Latensi itu adalah respon time. Kalau kita katakanlah mencet di komputer kita, kemudian responnya berapa lama. Nah, kalau di Indonesia tentu respon time-nya lebih baik. Tapi memang ini Indonesia ini harus segera beralih semuanya ke data center. Ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara data center itu mengenai data. Data itu apa? Data itu disimpan, data itu diproses, data itu katakanlah dilakukan suatu tanda kutip secara positif, manipulasi atas data-data sehingga menghasilkan informasi. Nah, kalau lihat pertumbuhan data ya, saya kebetulan lihat yang perkembangan pesat adalah di sektor fintech. Tahun 2019, satu tahun itu transaksi di fintech, khususnya e-money ya ini, e-money itu hanya 7 miliar transaksi. Tahun 2022 itu sudah kurang lebih 12,5 miliar transaksi. Jadi kita perlu storage yang besar, kita perlu pemrosesan yang besar, ya. Dan kalau kita lihat fintech, e-money saja ini ya, itu nilai transaksinya tahun 2022 sudah 407 triliun. Tapi hanya kalau untuk kita bicara data center, karena bandingannya adalah server atau komputer, besarnya 12,5 miliar transaksi. Nah, ini kelihatan besar, tapi kalau dibandingkan seluler itu jauh lebih besar, ya. Seluler itu sebulan itu ada 48 miliar transaksi seluler ya, seperti kita nih. Ya, kita kan menelepon, mengirim video, mengirim foto, dan lain sebagainya. Rata-rata katakanlah ada 8 sampai 10 transaksi per hari itu minimal. Di Indonesia kan yang punya SIM card ada 300 juta lebih ya, tetapi yang betul-betul user, orang unique subscriber itu 200 juta lebih. Artinya orang yang memiliki lebih dari satu SIM card. Jadi ini besar sekali kebutuhan untuk penyimpanan data dan pemrosesan data. Tentu kalau perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan seluler, karena skala ekonomi besar, mereka mampu. Nah, kita lihat, misalkan Telkom Group mempunyai data center terafiliasi sendiri. Indosat mempunyai data center terafiliasi sendiri. Excel juga mempunyai data center terafiliasi sendiri, gitu ya. Bahkan mereka mempunyai anak perusahaan di bidang data center yang juga dijual kepada yang lain. Nah, tetapi kalau misalkan startup, perusahaan-perusahaan rintisan, mereka tidak akan sanggup kan membuat data center sendiri. Kalau bangun server juga hanya dalam 1 tahun, 2 tahun mereka harus upgrade lagi, ketinggalan zaman nanti. Jadi data center cloud adalah solusi bagi terutama startup. Dan semua startup di Indonesia itu menggunakan cloud ya, menggunakan data center. Yang sekarang alhamdulillah data centernya sudah dibangun di Indonesia. Baik. Oke, baik, Pak Rudi, dengan prospeknya yang Anda lihat begitu ya, cloud computing ini secara bisnis masih cukup baik di tanah air, tapi Andi kita bicara terkait tantangan bisnisnya. Sebetulnya Anda melihatnya untuk tantangan bisnis cloud begitu di Indonesia seperti apa hingga saat ini? Kalau membangun data center di Indonesia itu terbuka ya. Dulu Indonesia punya kebijakan data localization, jadi semuanya harus di dalam negeri.
Tapi tahun 2019 kita menyesuaikan karena kita harus menjadi bagian supply chain internasional, itu diperbolehkan ya. Tetapi untuk kaitannya yang data ataupun yang dikelola oleh organisasi atau institusi yang sumber pendanaan dari APBN itu harus di dalam negeri ya. Kemudian yang berkaitan dengan security di dalam negeri atau yang diatur oleh undang-undang di dalam negeri harus dalam negeri. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan masalah kerahasiaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sifatnya komersil boleh-boleh saja. Tapi justru dengan penyesuaian dari regulasi ini berbondong-bondong investor asing masuk ke Indonesia membangun data center di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita hitung, data center itu hitungannya bukan berapa besar fisiknya, tetapi berapa konsumsi listrik. Ini sekarang, kalau tidak salah, sekarang ini mungkin sekarang sudah beroperasi hampir sekitar 200-300 megawatt. Dan tahun 2030 sudah pasti di atas 1 gigawatt konsumsi listrik yang dibutuhkan. Ini sangat luar biasa. Nah, perusahaan data center yang pertama di Indonesia itu DCI, ya, sekarang sudah go public, dimiliki juga sebagian sahamnya oleh Salim Group. Dan itu juga kalau kita lihat pertumbuhannya, lihat aja kinerja sahamnya itu juga sangat bagus gitu loh. Ini menunjukkan sebenarnya bisnis data center di Indonesia ini luar biasa bagus. Dan sekali lagi ya pasti kita dukung pernyataannya Pak Erlangga bahwa tidak hanya jualan dari luar negeri karena sifatnya virtual gitu ya, harus investasi dan memang mereka investasi di Indonesia karena beberapa keuntungan bukan hanya keuntungan bisnis tetapi juga keuntungan dari sisi layanan, dari segi teknis. Kalau ada di Indonesia terutama masalah latency. Terus kedua masalah customer service, respon time kalau ada permasalahan-permasalahan segera bisa dilayani oleh pengelola data center.